Bismillahirrahmanirrahim. The proclamation ceremonies in held to remind 75 Indonesia Independence Day, Monday, 17th of August 2020 will be started soon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 akan segera dimulai. The pledge and leader papers, the participants. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Mana saya ambil alih. Siap, gerak. Yang kanan, gerak. Gerak, gerak. Yang cepat, gerak. The commander of ceremony comes into ceremonial. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. The general honor of pledge and leader to the commander of ceremony. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. The report of pledge and leader to the commander of ceremony. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. The inspector of ceremony comes into ceremony. Pembina upacara memasuki lapangan upacara.
the general honor of Commander to the Inspector of Ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Ya. Tegak! Gerak! The report of Commander to the Inspector of Ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Raising the flag followed by the anthem of Indonesia Raya, all participants. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
A moment of silence was led by the ceremonial coach. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. The opening text of the 1945 Constitution. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Reading the proclamation text by the caregiver of Rodel Ipan Pesantren as an instructor. Pembacaan naskah proklamasi
oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Irfan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cue the seconds of proclamation with sounding the siren. Mengenang detik-detik proklamasi ditandai dengan pembunyian siren. A speech from the Inspector of Ceremony, Amanat Pembina Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulul Karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin wa syahidin. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru SMP IT, SMA IT, ICDS, Irfani, Quranic Bilingual School. Yang kami hormati para pengurus Pondok Pesantren Darul Irfan. Yang kami banggakan santriwan, santriwati. Mudah-mudahan dengan adanya upacara ini kita bisa mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, kita bisa sama-sama mengadakan upacara dalam rangka
perayaan 17 Agustus 1945 merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin mengapresiasi dulu pada para petugas upacara yang tampak cantik dan ganteng dengan seragamnya, dan juga secara keseluruhan penampilan mereka begitu sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat petugas. Kemudian berbicara mengenai kemerdekaan, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai santri juga santriwati yang taat pada negara, patuh pada agama, satu kata yang harus kita ingat ketika perayaan kemerdekaan Republik Indonesia adalah syukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kemerdekaan itu sungguh sangat luar biasa. Bayangkan coba, bisakah kita melakukan aktivitas, rutinitas, mengaji dalam keadaan tenang seandainya tidak ada kemerdekaan? Mampukah kita, bisakah kita belajar di sekolah dalam keadaan damai, tenang, ya, seandainya tidak ada kemerdekaan? Bisakah kita mengkaji ilmu agama sedalam-dalamnya, melakukan aktivitas ragam ibadah kalau tanpa ada kemerdekaan? Untuk bisa menjawab itu, bayangkan saudara-saudara kita yang saat ini negaranya tengah berkecamuk perang. Mereka tentu tidak bisa setenang sedamai kita ketika belajar, tidak bisa setenang dan sedamai kita ketika mengkaji Al-Quran. Sebagai contoh misalkan di Palestina, mereka di tengah serangan, bisa jadi nuklir, bom, tembakan, ya, terus menerus, ya, ancaman dan lain-lain. Mereka tidak bisa setenang dan sedamai kita ketika mengkaji Al-Quran. Tetapi kalau kita melihat di negara yang saat ini tengah berkecamuk, baik perang saudara maupun perang dari adanya geopolitik dan juga ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, mereka tetap bisa menghafal Al-Quran. Banyak rakyat-rakyat Palestina yang meskipun di tengah keadaan negaranya tidak tenang, tidak damai, bisa juga kita katakan mungkin kemerdekaannya dirampas dan dirampok oleh orang lain, namun mereka tetap semangat mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Artinya dalam keadaan apapun mereka bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan terus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Apalagi kita yang saat ini kondisi negara kita alhamdulillah sudah 75 tahun, ya. Kemerdekaan Republik Indonesia, jangan sampai kalah sama mereka di mana negaranya yang pernah berkecamuk perang atau sebuah ancaman saja mereka bisa mensyukuri, ya, nikmat yang diberikan Allah dengan cara terus mendekati Quran, dengan cara terus berinteraksi dengan Al-Quran. Seharusnya kita yang dalam keadaan damai, merdeka, harus lebih semangat, harus lebih tinggi lagi motivasi belajarnya, harus lebih semangat lagi motivasi mengkaji ilmu-ilmu agama. Sehingga harusnya kita malu, ya, seandainya negara kita yang sudah dikatakan merdeka, tapi santri dan santriwatinya
tidak paham akan agamanya. Nah, sehingga mendefinisikan kemerdekaan bagi kita santri harus dikaitkan dengan syukur. Caranya bagaimana? Minimal ada 3 cara, ya. Untuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dan beragam nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang pertama dengan lisan. Minimal pada momen ini kita ucapkan dengan lisan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kemerdekaan ini, dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melakukan ungkapan syukur dengan lisan, ternyata tidak sampai hanya di situ. Lanjutkan ungkapan syukur kita dengan hati. Bagaimana caranya? Kita yakini betul bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bisa mensyukuri nikmat ini dengan betul-betul menekatkan pada palung jiwa kita yang terdalam, palung hati kita yang terdalam, bahwa nikmat ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus punya tekad dalam qalbu kita bahwa kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan mensyukurinya dengan cara ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat ini pada yang semestinya, yaitu semuanya harus masuk pada kategori ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lisan kemudian ditekadkan betul-betul melalui kalbu kita, hati kita boleh datang dari Allah, kemudian buktikan dengan raga kita, buktikan dalam kehidupan kita bahwa tangan kita gerakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita gerakan, kita langkahkan pada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mata kita lihatkan pada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semua anggota badan kita harus dilakukan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari bentuk syukur kita akan nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, kalian semua setiap hari di pondok pesantren Nurul Irfan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, dibimbing untuk terus melakukan ragam aktivitas ibadah. Ketika kita melakukan ragam aktivitas ibadah, ya, bisa jadi kita mengalami rasa capek, bisa jadi kita mengalami kejenuhan, bisa jadi kita mengalami atau mendapatkan banyak hambatan. Dikaitkan dengan kemerdekaan ini, kita harus bisa, ketika kita punya perasaan malas, capek, jenuh, ingat bagaimana para pahlawan bangsa kita, ya, di mana mereka tidak hanya, yang mereka lawan tidak hanya rasa malas, yang mereka lawan bukan sebatas melawan rasa jenuh, tapi yang mereka lawan adalah senjata-senjata yang mereka korbankan adalah tidak hanya rasa capek lelah, tapi yang mereka korbankan adalah jiwa dan raga mereka. Sehingga ketika kita mengingat sejarah, ketika kita mengingat pahlawan, ya, mereka mampu berkorban jiwa raganya. Begitupun kita, seharusnya kita harus mampu untuk mengorbankan jiwa dan raga kita demi izul Islam wal muslimin. Tapi kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini, mengorbankan jiwa dan raga ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertama berterima kasih kepada pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya, sehingga kita harus mengisi
kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat, dan harus masuk pada kategori ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih pada manusia, ia tidak mampu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk terima kasih kita kepada para pahlawan, bentuk terima kasih kita kepada para pejuang yang telah ikut serta mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia adalah kita isi kemerdekaan ini dengan semangat mencari ilmu, semangat ketika belajar, semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita loyo ya, hanya dengan rasa kantuk kita kalah. Apalagi kalau seandainya kita masuk, kalau bayangkan kita di suasana bagaimana ya, para founding fathers, para pendahulu kita ya, dengan segala keterbatasan, bahkan hanya dengan bambu runcing bisa melawan senjata modern. Apa rahasianya? Rahasianya berarti bukan pada fasilitas, tapi rahasianya pada semangat yang membara, semangat juang yang tinggi. Begitupun kalian, jangan melihat pada fasilitas, tapi lihatlah bagaimana keberhasilan para pejuang kita dengan semangat yang tinggi. Nah, kita berarti harus punya semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, agar cita-cita kita bisa kita raih. Kalau sudah kalah hanya dengan kantung, kalau sudah kalah hanya dengan rasa capek, kalau sudah kalah hanya dengan rasa jenuh, bagaimana kalian akan bisa punya kemerdekaan secara pendidikan dalam arti mampu mencapai cita-cita kalian? Sehingga camkan betul dalam jiwa kalian, dalam diri kalian, bahwa kita tidak akan kalah pada rasa kantuk, tidak akan kalah pada rasa jenuh, tidak akan kalah oleh kejenuhan, tidak akan kalah rasa malas. Kita semua mampu merdeka menghadapi, melawan hawa nafsu, mampu merdeka melawan godaan, mampu merdeka melawan hambatan demi tegaknya cita-cita kita, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di quote Abi berupaya memaknai kemerdekaan ya. Di quote yang kita sebarkan di media sosial ya, Abi berupaya mendefinisikan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sebatas sejarah, tapi kemerdekaan adalah perjuangan yang tanpa lelah, perjuangan yang tak ada kata menyerah. Sekali lagi, kemerdekaan bukan hanya sebatas sejarah, tapi kemerdekaan adalah perjuangan yang tanpa lelah dan perjuangan yang tanpa ada kata menyerah. Sehingga jangan sampai kita merasa merdeka kalau kita kalah oleh rasa lelah. Jangan sampai kita merasa merdeka kalau kita terkategori orang-orang yang menyerah. Never give up. Ada yang diuji dengan rasa gatal, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji oleh dengan rasa tidak betah, ada yang diuji oleh dengan selalu rindu akan orang tua, ada yang diuji dengan ingin pulang. Lawan itu semua. Kalau kalian kalah dengan itu semua, berarti kalian belum jadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kalau kalian termasuk pribadi-pribadi yang merdeka, maka kalian akan terus berjuang melawan itu semua, berjuang melawan hambatan, berjuang melawan tantangan tanpa rasa lelah dan tanpa ada kata menyerah. Sehingga kalian akan lahir menjadi pribadi-pribadi winner, pribadi-pribadi pemenang, karena kalian bisa melawan hawa nafsu kalian. Jangan sampai masuk kategori loser, orang-orang yang kalah akan tantangan, orang-orang yang kalah akan cobaan. Abi akan tanya, kalian ingin masuk the winner or the loser? Ayo lagi ucapan yang keras, the winner or the loser? Lebih keras lagi, the winner or the loser? Paling keras, the winner or the loser? Jangan hanya sebatas bisa. Buktikan bahwa kalian real
winner. Ya. Kalian buktikan bahwa kalian betul-betul pemenang dengan cara apa? Lawan semua hambatan, lawan semua tantangan, lawan semua cobaan yang menghadang pada kalian ketika proses belajar mengajar di pesantren Darul Ulum. Siap melawan hawa nafsu kita? Siap. Siap melawan hawa nafsu kita? Siap melawan hambatan dan tantangan? Siap melawan rasa pegal? Siap melawan rasa gatal? Siap melawan rasa jenuh? Was. Jangan hanya lisan, tekankan dalam hati, buktikan dalam amal perbuatan. Itu 3 bentuk syukur yang harus kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan raga kita, dengan perbuatan kita, sehingga kalau seandainya kita bisa melakukan 3 hal itu, dalam Al-Quran tadi dikatakan la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah ya, nikmat yang diberikan pada kita. Bahkan tidak hanya sebatas merdeka dalam kata, tapi merdeka dengan sesungguhnya. Karena kalau melihat sisi-sisi lain di Indonesia ini, bisa jadi negara kita sudah merdeka, tapi dalam konteks ekonomi kita masih terjajah. Sehingga melalui pesantren Nurul Irfan di mana tagline-nya adalah Quranic Bilingual School, Quranic Entrepreneurship, ya, akan lahir entrepreneur Qurani, entrepreneur yang diilhami, dijiwai, pribadi-pribadi Qurani, bisa mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia ke depannya. Amin. Akan lahir generasi-generasi Islamic economic dari pesantren ini yang turut serta membantu agar ekonomi Indonesia tidak lagi terjajah. Amin. Lahirnya ciri khas Quranic Entrepreneurship, ya, di lembaga ini salah satunya adalah karena menurut kita problem dari Indonesia ekonominya saat ini masih terjajah, sehingga kita harus tampil terdepan membantu permasalahan umat, membantu permasalahan bangsa agar betul-betul Indonesia merdeka secara ekonomi. Kemudian faktor terpentingnya adalah sisi moralnya, karena bukan berarti mereka tidak ada yang mampu secara intelektual, tapi sulit sekali mencari mereka-mereka yang matang secara intelektual juga matang secara spiritual. Dan kita yang harus di terdepan, harus jadi orang-orang pribadi-pribadi entrepreneur Qurani yang mampu secara intelektual dan matang secara spiritual. Lahirnya bagus, batinnya juga bagus, sehingga kombinasi lahir batin itu bisa menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa bagus, ya, pribadi-pribadi yang thayyibah, syakhsiyah thayyibah. Dengan syakhsiyah thayyibah itu mudah-mudahan kita bisa meningkatkan menjadi minimal qaryah thayyibah. Setelah qaryah thayyibah, baru insya Allah akan tercipta baldatun thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun tidak akan terjadi baldatun thayyibah seandainya pribadi-pribadi kita tidak terkategori syakhsiyah thayyibah. Tidak akan terjadi baldatun thayyibah, sekali lagi, kalau diri kita secara individu, diri kita secara personal tidak terkategori syakhsiyah thayyibah. Maka ya, di pesantren ini selalu ditekankan kalimah thayyibah yang bisa mampu menjadikan niat kita lurus agar kita bisa menjadi syakhsiyah thayyibah dan juga bisa merubah kampung daerah menjadi qaryah thayyibah, bisa juga sampai mudah-mudahan bisa ikut serta dalam rangka menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mensyukuri kemerdekaan ini dengan 3 cara tadi minimal, ya, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kemerdekaan ini kita isi dengan generasi muda yang hanya hobi main game, seandainya kemerdekaan Indonesia ini diisi oleh anak-anak muda yang hanya sebatas nongkrong-nongkrong tidak jelas, seandainya kemerdekaan ini diisi hanya dengan sebatas apa?
Indonesia ini sebatas anak-anak muda yang tidak kreatif, anak-anak muda yang manja, anak-anak muda yang malas, maka inna adzabi lasyadid, khawatir takut bahwa adab Allah Subhanahu wa taala sangat berat, ya, sangat berat. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan upacara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua ya bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat kemerdekaan ini, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan amal perbuatan kita, ya. Itu saja 3 hal yang bisa Abi sampaikan, ya. Mudah-mudahan momen ini bisa membakar semangat kita agar kita menjadi pribadi-pribadi Qur'anik benar, entrepreneur Qur'ani, sehingga kita bisa ikut serta membangun negeri Indonesia kita yang tercinta, bisa ikut serta dalam rangka membantu negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu saja bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing the national song and SMP SMA ITE IQBS Mars Song, menyanyikan lagu wajib nasional dan Mars SMP SMA ITE IQBS. Indonesia.
Baik, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah fi ni'matil ka'uful mazid. Rabbana lakal hamdu wa la syukur kama yang bagi rizalika wajhika karim adi mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Dosa bapak ibu kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur dengan bayar. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidikannya. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Report of Commander, to the Inspector of Ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Regional Honor to the Commander of Ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! The Inspector of Ceremony may lead the ceremonial. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Regional honor to the Commander of Ceremony by the platoon leader. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak! Gerak! The Commander of Ceremony may lead the ceremonial. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. The flag ceremony has been finished. Upacara selesai.
The students may leave the ceremony. Pasukan dibubarkan.